Salam, selamat malam. Pada malam hari ini kita akan melakukan ibadah renungan. Tapi mohon maaf sebelumnya kita tidak bisa melakukan ibadah uh, keluarga full atau semuanya. Di sini saya beribadah dengan adik saya karena orang tua saya dalam kesibukan sehingga pada malam hari ini tidak bisa hadir bersama-sama. Jadi mari kita mulai ibadah kita. Kita mengangkat sebuah pujian yang mengatakan, hari ini kurasa bahagia. Kita mengangkat pujian ini dengan semangat, sukacita, memuji Tuhan. Hari ini 1, 2, 3. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus mempertemukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, pada malam hari ini kami datang bersekutu beribadah kepadamu. Kiranya Engkau sertai ibadah kami ini dari awal hingga berakhirnya dengan baik. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang memimpin ibadah dan anak-Mu yang mendengar Tuhan. Kiranya berkati, lindungi selalu. Ini doa kami buka perusahaan ibadah ini hanya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan, kita akan mengangkat sebuah pujian yang menyatakan, firman-Mu berkata kau bersertaku. Firman-Mu berkata kau bersertaku. 1, 2, 3. Firman-Mu berkata kau bersertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, pada malam ini kami akan belajar sedikit dari firman-Mu. Kiranya Kau berkati hamba-Mu yang memimpin, kiranya Kau berhikmat dalam memberitakan firman Tuhan yang akan kami dengarkan dan kami terapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Baik,
Mari kita buka firman Tuhan kita dalam Injil Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai yang ke-41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta, dan mereka dalam perahu. Di dalamnya Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyerbur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebelah tilan. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Maka terjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Jadi pada malam ini saya mengangkat sebuah tema yang judul goncangan yang kita hadapi. Dalam kehidupan kita pasti pernah menghadapi goncangan, khususnya pada tahun ini atau tahun yang lalu kita menghadapi goncangan, itu pandemi. Jadi bagaimana kita menghadapi goncangan yang dahsyat ini? Ada 3 hal yang akan kita pelajari pada malam ini. Yang pertama, kita datang kepada Yesus. Di sini kita lihat ketika perahu mereka tergoncang dan mereka ketakutan, tetapi murid-murid Tuhan Yesus tidak pernah lupa bahwa Tuhan Yesus ada di dekat mereka. Mereka langsung datang kepada Yesus dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau peduli kepada kami?" Lalu Tuhan berdiri dan meredakan angin ribut itu. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita diterpa oleh banyak masalah, goncangan yang kita hadapi, jangan pernah takut. Datang kepada Yesus, bahwa Yesus adalah jalan keselamatan dan akan membawa damai sejahtera dalam kehidupan kita. Yang kedua, percaya kepada Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus, jangan ada satu detik pun hati pun berkata bahwa Tuhan tidak menjaga kamu. Percaya kepadanya, maka kamu akan bisa menghadapi goncangan di dunia yang dahsyat ini. Di ayat yang ke-40 itu mengatakan, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Di sini murid-murid Tuhan Yesus ragu kepada dia. Mereka tidak percaya kepada Yesus bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat mereka yang akan memimpin perjalanan mereka sampai ke tujuan mereka. Jadi begitu juga dengan kehidupan kita. Jangan pernah kita menghendaki bahwa kita bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak percaya, tapi kita bisa hidup. Jangan pernah sedetik pun kita berpikir demikian. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka apapun yang kita inginkan, apapun yang kita hadapi, goncangan yang kita hadapi, kita bisa atasinya ketika kita percaya dan yakin kepada Yesus bahwa Dia adalah juru selamat kita. Yang ketiga, itu jangan takut. Tentu ketika kita menghadapi goncangan, apalagi goncangan yang sangat besar, seperti kita diterpa musibah, yaitu ketika kita diperhadapkan oleh bencana alam. Misalkan bencana alam ini akan mengakibatkan kita akan binasa, pasti kita akan merasakan ketakutan sangat mendalam. Tetapi jangan takut. Ketika engkau mati, walaupun engkau mati, walaupun engkau hidup, tetapi engkau tetap percaya kepadanya, kepada Yesus, maka engkau akan mendapatkan keselamatan, jaminan keselamatan, karena imanmu sudah percaya kepada Yesus. Jadi inilah ketiga hal yang kita lakukan ketika kita menghadapi goncangan. Percayalah bahwa Tuhan itu tidak pernah lupa kepada kita, tetapi kita yang lupa kepadanya karena kita terlena akan kenikmatan dunia yang kita rasakan saat ini. Jadi inilah sedikit firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya
share untuk teman-teman. Bila ini menjadi pegangan kita, menjadi teladan kita bahwa Tuhan adalah jalan keselamatan kita dalam menghadapi setiap goncangan hidup yang kita hadapi. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih atas penyertaan pertolongan-Mu hingga pada malam ini kami bisa belajar sedikit dari firman-Mu. Biarlah kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik, biar bagaimanapun macam goncangan yang kami hadapi, biarlah kami bisa teguh seperti batu karang yang ada di pantai, biar kami tetap teguh menghadapi ombak yang dahsyat yang melanda kami. Biar kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik dalam menghadapi setiap masalah yang ada. Inilah kami, hanyalah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita akan berdoa. Yang pertama, kita berdoa untuk kehidupan kita, apalagi keadaan kita sekarang ini diperhadapkan oleh pandemi COVID-19. Itu juga kita berdoa untuk orang-orang tua kita yang menjadi sponsor kita dalam pendidikan. Itu juga kita doakan bagi kita yang menempuh pendidikan. Tentu sangat banyak masalah yang kita hadapi dalam mengikuti pendidikan pada saat ini, khususnya pada masa pendidikan di era global ini. Kita mengikuti pendidikan melalui online. Kita doakan media yang kita gunakan. Itu juga kita doakan untuk keadaan sekarang ini, biarlah keadaan pandemi ini bisa berakhir dan kita bisa hidup dengan kebiasaan kita yang dulu. Baik, kita akan menghadap doa ini dan saya akan mengaminkannya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami kembali lagi datang berdoa kepadamu. Kami berdoa untuk kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami bisa mengikuti kehidupan kami ini Tuhan, khususnya kami dalam hidup dalam keadaan sekarang ini, yaitu pandemi COVID-19. Kiranya Kau berikan keteguhan hati kami dalam menghadapi setiap masalah yang ada. Begitu juga kami berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Kiranya Kau beri kesehatan, kekuatan, hikmat bagi mereka dalam mengikuti pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan. Biarlah apa yang mereka kerjakan dapat memuliakan Tuhan dan dapat memberikan kebaikan bagi kehidupan keluarganya Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk kami Tuhan, khususnya kami sebagai anak-anak-Mu yang menempuh pendidikan Tuhan. Kiranya Kau berkati kami, berhikmat kami, kesabaran kami dalam mengikuti setiap pendidikan yang kami tempuh Tuhan. Begitu juga media yang kami gunakan, HP, laptop, maupun media lainnya yang kami gunakan. Kiranya Kau berkati semuanya Tuhan, biar kami bisa pakainya untuk kemuliaan Tuhan dan untuk juga pribadi kami dalam menempuh setiap pendidikan. Begitu juga kami berdoa untuk kehidupan kami Tuhan. Kiranya Kau sertai, Kau lindungi selalu. Kami tahu bahwa kehidupan kami ini Tuhan sementara di dunia ini, tapi kami yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kami hingga pada saatnya kami ada bersama-Mu Tuhan. Inilah pengharapan kami. Kami tutup ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih atas perhatian yang teman-teman sudah berikan. Kita akhiri ibadah ini. Sekian, terima kasih. Shalom.